Sobat MTC, kali ini kita berada di acara Talk and Sail Pertamina Maritime Training Center. Talk and Sail ini adalah program podcast dari Pertamina Maritime Training Center dan ini merupakan acara perdana dan pertama kali dari Pertamina Maritime Training Center. Sebelumnya perkenalkan, saya Deara yang akan menjadi host pada acara podcast kali ini. Dan juga karena ini perdana dan pertama kali, saya ingin memberikan sesuatu yang spesial kepada Sobat MTC dimanapun berada. Apa sih yang spesialnya? Karena narasumber kita pada hari ini adalah tokoh utama dari Pertamina Maritime Training Center, yaitu Kapten Brahma Adeyanto, manajer Pertamina Maritime Training Center. Nah, karena tak kenal maka tak nyaman, karena saya pengen ngobrol sama Kapten Brahma nih biar lebih nyaman, dan Sobat MTC juga di rumah ataupun dimanapun berada menyaksikan podcast ini lebih nyaman. Saya ingin mempersilahkan atau memperkenalkan terlebih dahulu Kapten Brahma Adeyanto dengan menyaksikan profil dari Kapten Brahma Adeyanto. Mari kita saksikan bersama-sama. Silahkan. Hai semuanya, saya Kapten Brahma Adeyanto. Saya sangat senang bisa berbagi kisah dan pengalaman saya sebagai seorang pelaut. Mari kita memulai perjalanan ini bersama. Saya tumbuh besar dengan cinta menjadi pelaut. Sejak TK, saya selalu dan hanya menggambar kapal, pulau, dan mengikuti berbagai perlombaan dan selalu menggambar kapal. Saat SD, saya juga baru mengetahui bahwa paman saya adalah nahkoda muda pada masanya. Beliau menjadi inspirasi dan membuat saya semakin yakin bahwa saya bisa menjadi seorang pelaut. Saya belajar di BPLP PIP Semarang dan STIP Jakarta, meraih ijazah ANT1, lisensi internasional, serta sertifikasi lainnya. Karir saya dimulai di PT Samudra Petrindo Asia, lalu menjadi master di perusahaan asing seperti IE Teknik Malaysia, perusahaan pelayaran Equinox, dan Marlow Ship Management Hong Kong. Saya juga berlayar dengan Pertamina selama 17 tahun, menjabat sebagai nahkoda di berbagai tipe kapal terkecil hingga kapal terbesarnya Pertamina, dan sekarang menjadi manajer di Pertamina Maritime Training Center, mengembangkan pelatihan bagi pelaut. Lalu, saya melanjutkan S2 saya di bidang pemasaran, inovasi dan teknologi di STIP Jakarta pada tahun 2023. Saya suka bersepeda, touring dengan motor, dan traveling. Melalui perjalanan ini, saya menikmati keindahan alam dan keberagaman budaya. Sebagai pelaut, saya pernah terpisah dari keluarga, membatalkan jadwal off, menghadapi badai ekstrim, hingga ancaman dari perampok kapal. Namun, setiap tantangan membawa pelajaran berharga. Di kapal, kami bukan hanya rekan kerja, tapi keluarga. Sebagai pelaut Indonesia, kita harus siap menghadapi rintangan. Kebersamaan dan mental yang kuat adalah kunci untuk bersaing dan bertahan. Setiap pelayaran adalah ujian yang membentuk kekuatan kita. Teruslah berjuang dan ingat bahwa setiap tantangan adalah peluang untuk tumbuh. Nenek moyang kita terkenal dengan pelautnya. Indonesia juga negara kepulauan di mana laut sebagai pemersatu. Sebagian besar logistik di dunia juga diangkut melalui laut, bahkan negara di dunia tidak akan menjadi negara besar bila tidak berdaulat di lautan. Terima kasih telah menyimak perjalanan saya sebagai pelaut. Semoga kisah ini memberi inspirasi dan motivasi bagi Anda semua. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Kapten Brahma Adeyanto. Selamat pagi Kapten, apa kabarnya? Selamat pagi Sobat MTC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapten ini seorang manajer di Pertamina Maritime Training Center. Yang berarti kan sebelum menjadi manajer ada perjalanan karir terlebih dahulu nih sebagai seorang pelaut. Nah, aku sedikit kepo sih, mungkin teman-teman Sobat MTC juga kepo nih, Kep. Kenapa sih Kapten ini memilih sebagai seorang pelaut? Oke, pertanyaan yang menarik ya. Jadi Sobat MTC tidak tahu kenapa memang dari kecil ya, dari TK begitu ya, saya selalu berimajinasi tentang kapal dan laut. Padahal
waktu itu tahu tentang kapal itu ya hanya mungkin dari film, dari berita gitu ya, tapi belum pernah sekalipun. Tetapi dalam setiap pelajaran menggambar ataupun bahkan beberapa kali diikutkan dalam lomba, itu saya selalu menggambar kapal. Plus lagi ternyata saya baru tahu bahwa lawan saya seorang nahkoda kapal di masanya, beliau Kapten Trianto di usia muda sudah menjadi nahkoda dan membawa kapal sampai dengan ke Eropa, dan itu sangat menginspirasi. Oke, tadi kan kita juga udah nonton profil dari Kapten Brahma sendiri. Memang disebutkan bahwa dia suka menggambar. Kapten Brahma ini suka menggambar kapal dari semenjak SD. TK. Oh, TK. Dari TK berarti memang kayaknya udah tertarik banget sama kapal nih teman-teman. Nah, berarti Kapten tadi juga udah disebutin bahwa Kapten adalah seorang yang lulusan dari PIP Semarang. Ya, betul. Nah, setelah lulus dari PIP Semarang, gimana tuh Kap? Perjalanan karirnya boleh di-sharing-sharing nggak nih buat sobat MTC? Oke, baik. Jadi kalau di sekolah pelayaran ya, baik itu dari waktu itu saya masih PPLP namanya, kemudian sekarang berubah jadi PIP, Politeknik Ilmu Pelayaran, ataupun misalkan kalau di tempat lain ada sekolah tinggi dan masih ada akademi beberapa, itu untuk jurusan yang akan menjadi pelaut yaitu nautika dan teknika diwajibkan untuk praktek di atas kapal paling tidak selama setahun. Nah, itulah pertama kalinya saya menginjakan kaki di atas kapal tahun 96. Waktu itu namanya masih Prola, Proyek Laut 96 sampai 97. Saya praktek di kapal namanya MT Gitayu. MT itu motor tanker Gitayu. Bobot mati sekitar 88.000 ton. Rutenya Indonesia saja dan sekali STS di Singapura. Kemudian tahun 98 saya lulus, dan saya bergabung dengan tempat saya praktik dahulu, Samudra PT Indo Asia, yang sekarang mungkin namanya sekarang Equinox kalau tidak salah. Dan saya join di berbagai tipe kapal, baik kapal yang crude product maupun chemical di sana. Namun saya lebih memilih untuk rute-rute yang luar negeri. Semisal setelah lulus saya join di kapal namanya Petrobax Pollux. Itu kita muat dari Gulf, dari Bahrain gitu, kemudian di-charge atau bongkarnya dari mulai Malaysia, Singapura sampai dengan Korea dan Jepang di sana. Kemudian sempat juga di crude, salah satu crude-nya waktu itu crude yang cukup besar, kita muat di Arab juga untuk dibongkar di SPM Cilacap waktu itu. Dan terakhir saya berlayar sebagai nahkoda di perusahaan Marlowe Ship Management Hong Kong, membawa kapal produk dari Singapura menuju ke Nigeria. Tahun 2000 saya melanjutkan di STIP Jakarta untuk ngambil strata B ahli nautika 2. Kemudian berlayar ke Bali di berbagai tipe kapal. Di 2004 alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk melanjutkan pendidikan, ngambil ahli nautika tingkat 1 ya, untuk lisensi buat master atau nahkoda ya. Jadi alhamdulillah step-stepnya 2 tahun itu ya bagi saya sesuatu gitu. Waduh, sebenarnya juga saya dapat desas-desus nih Cap sebenarnya ya, adalah rahasia. Katanya Kapten ini dari rata-rata ya angkatannya Kapten di PIP Semarang, katanya Kapten yang paling cepat melejit karirnya. Boleh dibocorin dikit gak Gatut Cap buat sobat MTC? Ya, nggak tahu berita dari mana itu. Cuman memang karena memang waktu itu saya fokus itu artinya secepat
mungkin saya harus menjadi seorang nakoda, karena memang cita-cita kan dari kecil dari nakoda. Jadi terkait dengan urusan membeli sesuatu, kemudian maaf tanda kutip menikah dan sebagainya, saya nomor 2 kan begitu. Saya lebih memilih karir terlebih dahulu, sehingga alhamdulillah 2 tahun ke 2 tahun saya bisa capai. Dan mungkin kalau di compare dengan beberapa normalnya jenjang karir dari seorang pelaut, memang termasuk cepat sih. Ya, termasuk cepat. Oke, berarti memang Kapten mau fokuskan pendidikan yang pertama dan karir ya, Cap? Yes. Oke. Baik, Cap, tadi kan Kapten udah sharing nih tentang kapal-kapal yang pertama kali dan kapal apa aja yang udah naikin. Nah, boleh mungkin di-sharing juga kepada Sobat MTC, kira-kira kapal pertama kali yang Kapten bawakan dan kapal terbesar apa yang Kapten bawakan selama menjadi pelaut? Baik, kalau kapal pertama kali yang dibawakan berarti betul-betul saya sedang bekerja ya. Betul. Itu tadi lulus 98, 3 bulan setelah lulus saya sudah dipekerjakan di satu kapal chemical namanya Petrobacus Pollux ya. Rute internasional. Wow, langsung Ya. 3 bulan setelah lulus dari PIP, Ya, Cap. karena Keren. habis lulus kan ada beberapa sertifikat yang perlu diambil ya, diambil dan tes-tesnya sih karena saya kadet atau bagian dari perusahaan itu sebelumnya tidak terlalu banyak lagi, jadi smooth saja begitu. Kemudian kalau kapal yang terbesar, saya ingat betul satu kapal namanya Citra Ayu. Mungkin sekarang Citra Ayu. Ya, Citra Ayu itu kapal crude. Panjangnya bisa ditebak kira-kira berapa? Saya nggak tahu tuh, Cap. Satu lapangan bola. Oke, satu lapangan bola. Ya. Bukan Citra Ayu, maaf, Kartika Ayu. Tapi saya juga Kartika pernah di Ayu. Citra Ayu ya. Kapal yang terbesar adalah Kartika Ayu. Panjangnya kurang lebih 344 meter. Waduh, seberapa hektar tuh, Cap? 3 kali lapangan bola lebih kan berarti kan. Lapangan bola kan 100 sekian ya. Ini 344 meter. Rute dari Arab untuk ngambil crude kemudian dibongkar di Cilacap di SPM. Dan 9 bulan saya di sana hanya seingat saya hanya sempat menginjakan kaki di darat itu 4 kali. Pertama kali tentu saya sejak sign on, kemudian yang kedua di Cilacap karena ada sesuatu yang urgent. Kemudian nextnya turun di menginjakan kaki ya, maksudnya untuk memberi keperluan dan sebagainya itu di Teluk Semangka saat kapal STS, dan terakhir ya saat op. Jadi 9 bulan jarang sekali turun. Dan di Indonesia sendiri tidak ada tempat sandar sebenarnya, karena kalau di Cilacap itu kan dari SPM ya, jadi nun jauh di sana, bahkan mungkin dari daratan tidak terlihat kapal itu saking jauhnya. Berarti 3 kali lapangan bola tuh gimana tuh, Cap? Dari ujung ke ujung, capek banget itu. Ya, bagi pekerja khususnya orang dek ya, tapi orang mesin juga capek juga karena dia kan tinggi sekali. Bagi orang dek begitu, betul-betul dalam bekerja harus bisa memprepare apa yang dia harus bawa. Misalkan dia harus mengerjakan sesuatu di depan, katakanlah untuk maintain decks, bawa chipping dan sebagainya. Kemudian dia lupa sesuatu, misalkan tidak bawa beras atau tidak sebagainya, maka dia harus balik lagi ke store. Capek banget. Capek banget. PP aja udah lebih dari setengah kilo sebenarnya. Waduh, itu gede banget itu 3 kali lapangan bola, teman-teman Sobat Panjangnya. MTC, panjangnya. Oke, berarti kan ini tadi Kapten udah pernah berlayar di kapal terbesar, terus kira-kira ada nggak kapal apa yang paling berkesan selama menjadi pelaut? Oke, kapal yang paling besar tentu saja saya join di Pertamina 2010. 2010. Waktu itu saya join pertama kali sebagai chief officer, kemudian next stepnya alhamdulillah sudah mendapat promosi sebagai nakoda di kapal MT Pandan ya. Tapi paling berkesan itu kapal Gunung Gelis kembali, namun sebagai nakoda, kalau tidak salah tahun 2014.
Saat itu saya mendapat penugasan untuk lifting perdananya crude oil yang dari Aljazair dengan menggunakan kapal Gunung Gelis, yang menjadi sangat teringat betul adalah bahwa yang pertama ini misi yang sangat fundamental bagi saya, karena mungkin sudah cukup lama Pertamina Shipping pada itu tidak menggunakan armada kapalnya sendiri, dan terlebih lagi kapal itu melalui daerah berbahaya terkait dengan perampokan. Kalau di darat perampokan, kalau di laut itu perompakan. Oh, beda ya? Pirates, ya. Kalau Dibalik aja. Ya, jadi preparationnya cukup, dari mulai di kapal harus disediakan dengan kawat berduri sekelilingnya, kemudian ada beberapa spot untuk menyimpan drum berisi pasir in case mungkin dari perompak itu menembakkan sesuatu yang berbahaya. Bahkan kita juga menaikkan namanya armed guards, yaitu security bayaran lah ya. Kita naikkan di Sri Lanka, kemudian join kurang lebih 10 harian sampai dengan Egypt, kemudian turun, kemudian melanjutkan diri ke Aljazair itu aman, kembalinya seperti itu. Setelah muat dari armed guard tersebut naik lagi di Egypt dan mengawal kita sampai dengan Sri Lanka, kemudian mereka off, dan dari Sri Lanka ke bagian Indonesia kapal aman gitu. Oke, Cap, tadi kan ngomongin perampokan atau perompakan. Nah, kira-kira selama Kapten berlayar sebagai seorang pelaut, pernah nggak ada kejadian langsung perompakan itu? Ya, ini gini, yang di Somalia itu kita tidak bisa membedakan antara nelayan sama perompak, karena mereka sama-sama menggunakan boot yang kecil ya. Maaf, ini mungkin bukan hanya di Somalia tapi dimanapun ya. Tapi waktu itu memang terdeteksi bahwa beberapa kejadian ada di sekitar Somalia. Tapi ini mungkin dimanapun sebenarnya. Kita nggak bisa bedakan tuh antara yang betul-betul perompak ataupun nelayan. Gitu ya. Jadi memang yang kita bisa lakukan adalah tetap bersiaga, kemudian tetap memperhatikan sekeliling kita dengan baik. Bila diperlukan maka kita menambahkan tim regu jaga. Bila diperlukan juga itu tadi, di tempat-tempat yang teridentifikasi adanya bahaya keamanan, ya kita mengundang atau meng-hire tim security khusus. Saat itu memang di dekat Somalia itu sampai dari tim security atau armed guard itu mengeluarkan tembakan peringatan karena beberapa kapal itu tadi tidak bisa membedakan apakah nelayan atau perompak itu mencoba mendekat. Jadi beberapa peringatan, mereka menjauh, dan alhamdulillah kita aman. Ya. Tapi situasinya kalau betul-betul cukup tegang sebenarnya. Ya. Berarti nggak cuma di darat aja nih. Kalau di darat kan perampokan, kalau di laut perompakan. Tidak hanya di Somalia ya Sobat MTC, dimanapun kita harus waspada ya. Oke, baik. Kapten kan pernah menjadi chief officer ataupun nahkoda atau kapten kapal. Pasti pernah sebagai leader dari timnya. Nah, kira-kira pernah nggak sih kayak punya pengalaman dalam memimpin seorang tim yang lucu-lucu gitu? Cerita lucu ya. Jadi Sobat MTC, bicara tentang pelaut itu bukan bicara tentang fisik saja. Bicara pelaut juga bicara mental. Karena itu di sekolah-sekolah pelayaran tidak heran kalau mereka mendidik dengan saya tidak bisa katakan keras ya, tapi dengan disiplin yang lebih. Karena kenapa? Mereka akan bekerja di tempat yang sangat terbatas.
Kemudian apabila terjadi masalah, mereka tidak bisa merilis pressure-nya sedemikian rupa seperti halnya teman-teman yang bekerja di darat. Jadi mereka harus bisa mengorganisir, harus bisa membuat sesuatu yang nyaman dengan mereka. Nah, kembali terkait dengan pertanyaan yang lucu-lucu ini, bahwa saya pernah mempunyai seorang kru yang bodohnya luar biasa, tinggi besar, berotot gitu ya. Lebih cenderung mendekati seorang binaragawan karena memang cukup senang fisik. Kemudian mohon maaf, beberapa mungkin di badannya ada semacam tato gitu. Namun pada saat perjalanan kapal dari Singapura ke Ghana, Afrika, dan kita bangker di Durban, South Africa. Selepas bangker memang kapal tersebut mengalami badai ya. Cuaca luar biasa sampai air laut pun menutupi dek kapal gitu. Kemudian kita timbul tenggelam seperti itu. Speed kapal yang biasa 12 ton itu betul-betul menjadi 0. 3 hari kita tuh di situ aja gitu loh. Kemudian koki pun tidak mampu masak secara benar gitu ya. Artinya dia hanya menyediakan sesuatu yang sifatnya yang emergency lah, bisa dimakan segera mungkin. Nah, kawan saya satu itu yang betul-betul saya tidak perkirakan sebelumnya akhirnya menyerah di situ. Yang tinggi besar itu, Cap? Yes, menyerah di situ. Dan dia memaksa pulang karena kapal juga memang ada trouble di Cape Town. Kita akhirnya berlabuh jangkar dan dia tiba-tiba menyerah, memaksa saya tidak sanggup lagi untuk meneruskan perjalanan, dan dia dijemput agent dan pulang begitu saja. Itu saya betul-betul di luar perkiraan, dan ini menjadi reminder bagi saya bahwa terkait dengan fisik tadi, terkait dengan pengelolaan kru, tugas seorang nahkoda cukup berat. Bayangkan setelah dia turun, saya harus secepatnya mencari pengganti, dan kebetulan perusahaan juga waktu itu tidak bisa secepat itu mencari pengganti dan menerbangkannya ke Afrika gitu. Ya akibatnya pekerjaan dia yang turun gitu, katakanlah tanpa pengganti tersebut dihandle oleh teman-teman yang lain begitu. Dan ya teman-teman pelaut yang lain yang badannya biasa saja justru bertahan, tidak ada masalah begitu. Dan ya seperti itu gitu. Jadi sekali lagi terkait dengan pelaut tidak hanya tentang fisik, juga terkait dengan mental. Bahkan betul. Kalau tidak salah akhir-akhir ini kita rame dengan mental health ya. Nanti kita bahas gitu. Oke, berarti itu tandanya benar pepatah bahwa don't judge book by cover, karena walaupun badannya besar tapi kita nggak tahu mental seseorang itu bagaimana. Oke, Kapten, tadi udah cerita nih kalau Kapten nih kayaknya udah keliling dunia nih ya, Cap. Boleh disebutin lagi nggak nih, Cap, negara yang paling berkesan saat Kapten sebagai seorang pelaut? Iya, mungkin saya pernah mengunjungi lebih dari 30 negara ya. Wow, udah keliling dunia. Keren banget, Kapten. Amerika, mungkin bahkan New York, New Jersey itu dulu tempat STS kapal saya. Kemudian Texas, kemudian Mississippi, ke utara pun ke beberapa Eropa, Jerman, kemudian ke Netherlands, kemudian ke Italia sebagainya. Hampir semua lah. Asia juga cukup banyak. Tahu nggak negara yang paling berkesan buat saya? Apa tuh, Cap? Saya kepo banget nih. Mau tahu banget nih, seorang pelaut kan udah keliling dunia, apalagi 32 negara itu. Kira-kira dari 32 negara itu apa yang paling berkesan, Cap? Buat sobat di sini tetap negara Republik Indonesia. Keren. Bagi saya. Berarti walaupun kemanapun dia pergi, kemanapun dia merantau, Indonesia tetap juara satu. Bagi saya. Bagi Kapten Brahma. Kenapa tuh, Cap? Kalau boleh diceritain. Ya,
Indonesia memang seperti dulu ada lagu Kolapsu ya, kemudian ada beberapa ini. Inilah kayaknya surga yang ada di dunia ini. Tidak hanya bicara tentang alamnya yang lengkap, ada laut, ada pegunungan, kemudian masyarakatnya juga luar biasa. Karena kalaupun kita berkunjung ke suatu negara yang bagus, tapi kalau masyarakatnya katakanlah tidak welcome gitu ya, tidak hangat, tidak ini, membuat kita tidak nyaman juga. Tapi sejauh ini kayak saya juga hobi traveling kan, keluarga juga. Iya nih kayaknya Kapten ini aku lihat ya di setiap weekend kalau nggak touring jalan-jalan. Ya betul. Saya hobi touring juga. Hobi touring juga. Naik motornya. Itu tidak yang mengalahkan si Indonesia. Indonesia cukup lengkap. Kita juga hangat ya, di manapun hangat jika tidak, sejauh ini tidak ada masalah. Tapi mungkin beda sedikit dengan di negara lain yang katanya maju dan sebagainya. Saat kita jalan-jalan kadang-kadang kita ada was-was, kadang-kadang mungkin kita merasa didiskriminasikan dan lain-lain ya. Betul banget ya, karena kita culture-nya berbeda, tapi tetap aja Indonesia tuh kita merasa cocok banget ya. Oke. Nah, Kapten, kita udah ngobrol-ngobrol nih tentang personalitinya Kapten dan perjalanan karir Kapten selama menjadi pelaut hingga saat ini menjadi manajer di Pertamina Maritime Training Center. Nah, tadi Kapten udah sedikit sharing-sharing mengenai karirnya di sebelum Pertamina. Nah, sekarang saya mau nanya nih tentang gimana awal permulaan Kapten join Pertamina dan hingga sekarang menjadi manajer di Pertamina Maritime Training Center. Oke, baik. Awal karir saya, karena saya sebagai pelaut, saya diterima di Pertamina Shipping waktu itu, mungkin yang sekarang jadi SIML, Pertamina International Shipping gitu ya. Itu sebagai Chief Officer atau Mualim 1 di kapal namanya Gunung Gelis. Kemudian next stepnya alhamdulillah mendapat promosi. Mungkin pertimbangannya karena sebelumnya saya juga sebagai nakoda di beberapa tipe kapal sebelum masuk Pertamina. Kemudian di Pertamina saya juga di berbagai tipe size kapal, dari ukuran yang terkecil small sampai dengan ukuran yang terbesarnya di Pertamina saat itu, antara lain yang terkecil nakoda pertama kali itu di MT Pandan, kemudian ke MT Katomas, Pematang, kemudian tipe 3000-nya saya lupa lagi namanya, kemudian lanjut ke berbagai tipe kapal yang besar seperti tadi Gunung Gelis. Bahkan alhamdulillah saya diberi kepercayaan tahun 2015 kalau nggak salah, saya mengambil kapal MT Gamsonoro. Jadi saya harus stay di Jepang selama 3 bulan untuk finishing, kemudian inspeksi, audit dan sebagainya. Dan cukup senang karena sekarang ini Gamsonoro masih bisa beroperasi di luar negeri dengan sangat baik gitu performanya. Dari Gamsonoro saya sempat juga di FSO Aberkah yang dicatat oleh PHWMO, ada di utaranya Madura, kurang lebih setahun lebih di sana. Dan sebelum akhirnya pada tahun 2017 alhamdulillah mendapat kesempatan untuk ke darat begitu di bagian crewing departemen. Di crewing pun saya di berbagai fungsi dan jabatan, antara lain di hubungan industrial, mengurus terkait dengan permasalahan pelaut, begitu juga dan keluarganya. Kemudian di penempatan juga tugasnya tentu saja menempatkan kru kapal, rotasi mereka seperti apa, memplanningkan rotasi mereka seperti apa, memastikan bahwa yang akan naik itu juga sertifikatnya valid dan sebagainya. Dan posisi yang terakhir adalah di PND, Planning and Development. Di situ lebih ke perencanaan, bagaimana untuk melihat
jumlah daripada kru yang tersedia apakah cukup atau tidak. Kalau tidak, merencanakan untuk bekerja dengan HC ya, bekerja sama dengan HC itu untuk rekrutmen. Kemudian beberapa awak kapal yang sudah mungkin secara scoring maupun secara pengalaman cukup kita promosikan. Dan tentu saja promosi juga berkaitan dengan sertifikat mereka seperti apa ya, dan ya seperti itu. Dan akhirnya pada tahun 2021 alhamdulillah mendapat kepercayaan untuk menjadi bagian Pertamina Corporate University sebagai manajer Maritim Training Center. Oke, berarti awal mula karir kapten di Pertamina itu memang sebelumnya sebagai seorang pelaut, kemudian bergabung di Pertamina International Shipping. Ya, saat ini namanya Pertamina Shipping. Oh, saat ini dulu Pertamina Shipping. Pertamina Shipping, kalau sekarang Pertamina International Shipping. Oke, kapten, kita udah banyak sharing-sharing nih mengenai karir kapten di Pertamina ataupun di luar Pertamina. Nah, mungkin selanjutnya kita bahas mengenai Pertamina Maritim Training Center. Oke, Sobat MTC, mungkin Sobat MTC semua udah nungguin nih, ingin tahu lebih dalam mengenai Pertamina Maritim Training Center. Karena kita tadi udah ngobrol lebih panjang mengenai karir dan pengalamannya Kapten Brahmadianto. Sekarang kita mau bahas tentang Pertamina Maritim Training Center. Oke, Kapten, Pertamina Maritim Training Center, lembaga diklat khusus kepelautan ya, Kap. Kalau boleh disampaikan atau sharing-sharing kepada Sobat MTC untuk struktur organisasinya PMTC ini gimana sih, Cap, di holding? Boleh silahkan dijelaskan terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Maritim Training Center atau orang mengenalnya secara lengkap ya, Pertamina Maritim Training Center, itu adalah suatu fungsi di dalam HC-nya holding Pertamina, di mana kalau urutannya mau izin dari Dirut, kemudian ke Direktur SDM Holding Persero, kemudian turun ke SPP HCF, kemudian ke PP PCU, kemudian di bawah PP PCU ada beberapa manajer dan salah satunya Maritim Training Center. Secara organisasi seperti itu. Secara organisasi berarti Pertamina Maritim Training Center ini masih bagian dari sumber daya manusia PT Pertamina Persero. Oke, Kapten, saat ini kan Pertamina Maritim Training Center ada di Jakarta nih, Cap. Kira-kira ada nggak sih di lokasi lain? Dan juga di lokasi lain itu serta di Jakarta juga ada pelatihan apa aja nih, Cap? Boleh disampaikan ke Sobat MTC nih. Oke, kalau tadi mungkin sedikit koreksi ya, Mbak Diara, terkait dengan PMTC. Memang awalnya dibentuk itu untuk diklat kepelautan awalnya ya. Namun seiring berjalannya waktu, kita juga mengadakan training terkait dengan kepelabuhanan, kemaritiman, bahkan offshore. Betul banget. Lokasinya kalau di Jakarta ada di Jalan Pemuda Nomor 44 Rawamangun. Di Batam juga kita ada. Di luar Jakarta juga ada. Ya, ada di Batam. Namun mungkin di Batam tidak selengkap yang ada di Jakarta. Tapi bagi para pelaut yang ingin untuk revalidasi sebagainya sangat bisa gitu. Jadi tidak harus jauh-jauh datang ke Jakarta. Nah, terkait PMTC ini sendiri ada beberapa approval baik dari regulator maupun dari lembaga lainnya. Kita mempunyai 35 approval untuk diklat COP para pelaut, Certificate of Proficiency ya, 35, dan itu approval yang saya tahu adalah approval yang diberikan oleh regulator administrator dalam ini dari perhubungan laut, itu yang paling besar, paling banyak di Pertamina Maritim Training Center di Indonesia. Di Indonesia ya. Wow, keren banget. Tapi ini bukan sesuatu yang menjadi selain kebanggaannya, tapi di situ ada responsibility juga bagi kita. Responsibility-nya betul banget. Dengan banyaknya approval tersebut, maka kita juga harus bisa
meyakinkan para partisipan, stakeholder gitu, bahwa kita mampu melaksanakan sebanyak itu. Dan kita juga selalu diaudit, paling tidak dalam setahun itu 2 kali, karena ada dari Kapal, kemudian juga dari PPSDM paling tidak yang hadir untuk mengadakan audit maupun pengecekan yang on the spot ya gitu, dan kita harus siap start. Kemudian kita juga mempunyai approval dari OPITO, ada 3 gitu ya, untuk para pekerja yang akan ke offshore. Di samping itu dari KPLP kita juga mempunyai 4 approval untuk pelaksanaan training terkait dengan pencegahan pencemaran. OSR, Iya. Oil Spill Response. Saya Betul. pernah denger tuh, Cap. Katanya prakteknya di laut langsung. Iya, iya. Jadi ada 3, oil spill response 1, 2, dan 3 gitu ya. Dan satu lagi yang refreshment. Refreshment. Jadi secara berkala pemegang dari sertifikat khususnya yang oil spill response 1 harus mendapat refreshment begitu. Selain itu kita mempunyai kurang lebih 60 diklat atau training yang kita sebut non STCW atau non kepelautan. Non kepelautan. Ya. Apa tuh bedanya dengan STCW dan non STCW, Cap? Ya, jadi gini. Yang STCW itu yang 35 tadi, tentu saja ini bagi pelaut nih sertifikat yang wajib ya, tentu saja mandatori disesuaikan dengan rank atau jabatan dan tipe kapal yang akan dia bekerja. Ya, kalau dia kerja di kapal produk atau crude, dia harus punya BOCT misalkan, basic oil tadi, atau advanced oil gitu ya. Kalau dia bekerja di kapal gas, maka harus ngambil basic gas, BLGT gitu. Begitu juga dia di kapal chemical, ada lagi sertifikatnya. Nah, kalau yang non STCW itu adalah sertifikat pelengkap lainnya. Contoh, sertifikat gas gitu ya, untuk yang BLGT. Nah, itu memang di sana sudah dipelajari terkait dengan prinsip pemuatan gas itu seperti apa. Namun kalau ingin lebih tahu tentang gas itu sebenarnya di daratnya seperti apa, prosesnya seperti apa, itu para pelaut bisa mengambil sertifikat tambahannya walaupun itu non mandatori, dan ini sangat disarankan gitu ya. Jadi kalau saya bilang sertifikat STC buat pelaut itu, kalau kita masuk ke rumah itu adalah kunci utama. Kunci pintu utama. Kalau nggak ada kuncinya nggak bisa masuk. Tapi begitu kita masuk, kita harus masuk ke kamar, betul, masuk ke ruang-ruang lain yang sebenarnya lebih spesifik itu harus menggunakan kunci, di mana kunci ini kalau dalam pelatihan itu pelatihan tambahan untuk menambahkan knowledge. Kunci utama perlu, tapi harus ada kunci-kunci lainnya. Iya. Dan itu memang untuk beberapa perusahaan itu justru disarankan gitu, untuk hadir di MTC ngambil sertifikat tersebut begitu. Ya, karena di MTC cukup lengkap banget, ternyata ada 35 STCW dan 60-an untuk non STCW. Di luar yang tadi ya, yang oil spill response itu kan ada 4. Kemudian dari sertifikat untuk pelatihan security juga bekerja sama dengan RSO, kita juga ada 4 begitu. Kemudian OPITO ada 3. Totalnya mungkin ada 112-an. 112. Ya, cukup. Dan itu berkembang terus ya. Dan berkembang terus ya. Berkembang terus. Oke, berarti banyak banget nih Sobat MTC pelatihan-pelatihan yang ada di Pertamina Maritime Training Center. Tidak hanya untuk pelaut, tapi juga ke pelabuhan maritim dan juga offshore. Ya. Berarti jangan lupa ngambil training di Pertamina Maritime Training Center. Oke, Cap, mungkin kita sharing lagi nih, sebagai manajer Pertamina Maritime Training Center, apa responsibility-nya sebagai manajer di Pertamina Maritime Training Center? Responsibility. Betul, tanggung jawab kapten. Ya. Kalau diceritakan A sampai Z-nya mungkin nggak selesai di podcast. Panjang di podcast ini, 2 hari. Ya, tapi pada intinya
kita harus mampu merencanakan terkait dengan kebutuhan sertifikasi, baik itu yang mandatori maupun non mandatori bagi para partisipan, bagi para pelaut dan lain-lainnya, bagi beberapa perusahaan. Jadi itu kita harus tahu dulu di tahun depan itu kira-kira kebutuhannya seperti apa gitu. Kemudian yang kedua adalah sudah tahu kita merencanakan. Apabila kurang, kita rencanakan dan kita adakan workshop. Itu saja ya. Melalui workshop, melalui pemanggilan expertise, akademisi, praktisi, regulator juga kita hadirkan terkait dengan training-training yang akan kita gagas atau kita akan buat di tahun depan. Setelah itu mendelivery. Nah ini satu kesatuan yang memang nggak bisa dipecahkan. Artinya bagaimana kita mendelivery training yang sudah direncanakan yang kita buat. Tentu saja semuanya kan kembali ke kebutuhan daripada stakeholder, kebutuhan daripada perusahaan-perusahaan yang sudah buat MOU dengan kita ya. Kalau kita buat training tetapi mereka tidak membutuhkan, buat apa? Nah ini. Dan setelah itu kita buat evaluasi di akhir. Evaluasi apakah memang training ini dibutuhkan untuk tahun-tahun selanjutnya, atau perlu dimodifikasi, ataukah perlu ditambahkan, atau mungkin kita perlu membuat training lainnya gitu. Karena semuanya itu terus berkembang terus dengan pesat. Ada perlu dievaluasi juga. Ada evaluasi terakhir ya. Jadi kurang lebih seperti itu, merencanakan, kemudian mendeliver, kemudian mengevaluasi secara keseluruhan. Dan kami pun terusnya dibantu oleh ada tim PND dari development, ada tim marketing, ada tim operasi yang operasi ini terkait dengan sarfas, sarana fasilitas, maintenance. Kemudian ada juga untuk finance. Nah, semuanya sangat berkaitan dan sangat penting. Oke. Tidak heran sih, Cap, karena kan Kapten juga sudah pernah memimpin tim di laut. Sekarang Kapten memimpin timnya di darat, yaitu menjadi manajer di Pertamina Maritime Training Center. Nah, tadi kan udah disebutin nih beberapa training yang ada di Pertamina Maritime Training Center, baik itu STCW ataupun non STCW. Ada kurang lebih 112-an ya, Cap. Nah, kira-kira nih ke depannya apakah ada rencana untuk membuat training baru, ataupun saat ini udah ada tapi belum dirilis? Boleh dibocorin dikit, Cap, ke Sobat MTC? Baik, Sobat MTC dan mungkin dari beberapa perusahaan yang menyimak, di tahun 2023 itu kita sudah membuat planning, karena beberapa pelatihan yang akan saya sebutkan tadi ini akan sangat bermanfaat tidak hanya bagi pelaut, tapi buat perusahaan-perusahaan perkapalan, pelayaran, bahkan mungkin bagi regulator sendiri mungkin, karena ini kan untuk mensupport skill daripada pelaut. Ada 5 training yang sudah jadi silabusnya, sudah di-workshopkan, bahkan sudah beberapa sudah mendapat approval ya dari regulator. Yang pertama adalah training terkait dengan DPA, Designated Person Assure. Ya, alhamdulillah kita sudah mendapat approval dari regulator. Batch pertama sudah dilaksanakan dan batch kedua akan segera berlanjut di awal November. DPA ini kurang lebih orang yang bertugas menjadi penghubung antara kapal dan top management. Jadi kapal apabila dalam bahaya, dalam kebutuhan khusus dan lain-lainnya, apabila mungkin top manajemen katakan CEO atau direktur utamanya itu ya dengan kesibukan satu dan ini tidak bisa langsung menelpon, maka ada DPA di situ, Designated Person Assure, lapornya ke DPA, dan DPA selanjutnya akan menghubungi top manajemen, termasuk memutuskan harus berbuat apa. Oh, berarti DPA ini adalah pelatihan yang menghubungkan antara yang di laut dengan manajemen yang di darat.
Betul gak? Ki? Kurang lebih seperti itu. Jadi pelatihan bagi personnya, orangnya. Oh, orangnya. Ya, orangnya. Ya. Yang kedua adalah SIPS Cargo Officer. SIP Cargo Officer. SIP Cargo Officer. Jadi gini, Sobat MTC, kalau kita melihat pelatihannya Angkatan Darat terkait dengan katakanlah petugas pengukur tangki maupun loading master, itu mereka mempunyai pelatihan yang sangat rigid, komprehensif, dan terkait dengan materinya pun luar biasa, karena memang minyak ini nggak main-main, dan gas itu nggak main-main di situ, bagian perhitungan dan sebagainya. Nah, saya melihat bahwasanya untuk pelaut, saya di sekolah dulu mungkin ya, di akademi, bukan di sekolah tinggi, itu tidak mendapatkan pelajaran secara detail, hanya permukaannya saja. Permukaannya saja. Akibatnya saya tidak aneh, apalagi kalau bagi officer yang belajar secara otodidak ataupun bertanya kepada seniornya di atasnya gitu ya, katakanlah seorang kepada chief officer, junior officer, senior officer, terkait dengan perhitungan kargo dan sebagainya. Tidak semuanya ilmu ini bisa diserap, karena di kapal itu ya waktunya bekerja gitu. Apalagi kalau misalkan, mohon maaf, dari chief officernya itu mempunyai keterbatasan juga terkait dengan knowledge-nya. Betul. Atau bahkan dia pelit gitu ya, bisa saja. Iya, biasa aja. Bisa aja. Bisa aja, kita nggak tahu sifat orang soalnya ya. Ya. Maka dari itu nggak aneh kalau ada gap saat bongkar muat gitu terkait dengan perhitungan, ada menurut loading master seperti ini, menurut chief officer seperti ini dan sebagainya. Karena itu melalui pelatihan SIPS Cargo Officer for Tanker ini diharapkan gap itu akan hilang, dan ini tidak hanya buat senior officer, artinya buat calon chief officer, tidak, bahkan ini sangat disarankan bagi junior officer atau officer muda yang ingin mengetahui sesungguhnya handling minyak ini seperti apa sih, dari mulai dokumennya, dari mulai perhitungannya, dari mulai cara misalkan mereka akhirnya mengeluarkan suatu protes dari ini dan itu ya, dan ujung-ujungnya memang agar operasi terkait dengan bongkar muat di kapal ini berjalan smooth, karena sudah inline kan dengan pengetahuan daripada loading master. Itu yang kedua. Yang ketiga terkait dengan oiler, training oiler, kita juga sudah siap launching. Training oiler ini suatu jabatan di atas kapal bagian mesin. Beberapa perusahaan ini banyak ya yang jenjang karir ke oiler ini secara langsung ya, atau dari seorang katakannya engine boy ataupun seorang mess boy, itu jenjang karir ke mesin itu menjadi oiler ya. Tentu saja dengan sertifikasi oiler sudah lengkap, tapi trainingnya khusus terkait dengan pekerjaan itu belum ada gitu. Tapi beda sama di deck. Di deck itu kalau oiler itu kan setara dengan jurumudi atau AB gitu ya. Di deck tidak bisa langsung jadi jurumudi, mereka harus mempunyai pengalaman atau bekerja terlebih dahulu sebagai klasi atau OS, ordinary seaman gitu ya. Tapi di mesin beda. Karena itu sangat berbahaya apabila orang yang tidak mengetahui tugas di mesin gitu ya, tiba-tiba langsung dijadikan oiler. Nah, melalui training oiler ini diharapkan calon oiler ini mempunyai pengetahuan yang mencukupi sehingga mereka lebih siap untuk menerima tugas itu. Itu baru 3 ya. 2 lagi. Yang keempat itu terkait dengan training mooring unmooring. Mooring unmooring kita juga udah siap. Namun terkait dengan tempat prakteknya sementara yang sesuai dengan tempat uji kompetensi yang kita punya itu baru di Surabaya memenuhi syarat, dan insya Allah sesegera mungkin kita akan bangun tempat praktek di lokasi MTC sendiri, atau untuk sementara mungkin kita akan bekerjasama dengan terminal di Tanjung Priok. Kemudian yang kelima terkait dengan koki ya.
Saya Koki pernah dengar ini- tuh sip cook ya. Iya, sip cook. Sip. Jadi memang saat ini beberapa cooks atau koki ini dari teman-teman perhotelan gitu ya dan sebagainya. Namun karena ini ada kekhususan terkait dengan bagaimana mereka menghandle suatu masakan di atas kapal, di mana kalau maaf, setahu saya kalau di perhotelan kan mereka khusus gitu ya, bagian masak ya masak, bagian serving ya serving. Oke gitu ya Cap kalau di Setahu saya ya. Oh. Kemudian bagian untuk storingnya atau manajemen penyimpan makanan khusus. Kemudian ada juga yang bagian pembeliannya. Oh, Nah kalau di kapal kan koki ini kesemuanya itu mereka harus jalanin. Kapal 1 bulan perjalanan, maka dalam 1 bulan itu dia harus tahu koki itu memanage. Saya harus menyiapkan makanan seperti ini. Hari ke hari pun mau tidak mau dia harus mulai dari prepare sampai dengan memasak sampai dikasih, sampai dengan dia harus menunggu selesainya makan, karena mereka harus tahu kok ini dikomplain nggak masakan saya. Indikasi sih gampang kalau menurut saya sih, kalau masakan tuh habis berarti masakan saya enak dan cocok buat. Tapi kalau baru 1-2 suap masakan itu ditinggalkan, dibuang gitu, berarti masakan itu kurang cocok bagi kru kapal. Dan ini itu tadi tidak seperti yang di hotel besar katakanlah, apalagi kalau beberapa perusahaan sekarang menempatkan koki ini hanya 1 gitu loh. Bayangkan kok 1 dalam kontrak 6 bulan gitu, dia harus menyiapkan untuk 30 orang, pagi siang malam dan sebagainya. Ini cukup stres, dan kalau tidak mempunyai manajemen yang baik, ini bisa berbahaya. Karena bagi kru kapal, makanan itu salah satu penambah energi kan ya? Bukan hanya energi, betul, tapi sesuatu yang membuat mereka senang gitu. Pada saat mereka capek bekerja, betul dipikirannya banget. tuh, aduh, mau nanti makan, saya mau makan makan yang ini enak apa enggak nih? Iya, betul. Harus makan enak, berarti Iya. kokinya juga harus pressure juga ya Cap jadi Betul, koki. betul. Jadi salah satu bentuk rekreasinya kru makan. Dan bila fail di situ, maka semangat kerja dari kru, apalagi misalkan yang akhirnya pada memakan yang katakanlah keseringan mie dan sebagainya, itu kan nggak baik juga. nggak baik juga gitu ya, dan sebagainya, membuat akhirnya kinerja daripada kru semakin menurun. Dan satu hal lagi, saya ingin jadikan koki yang training ship cook di PMTC ini menjadi agent of change daripada pencegahan pencemaran di kapal. Kenapa tuh Cap pencegahan pencemaran di kapal? Ya, tidak bisa dipungkiri bahwa banyak gitu ya limbah makanan iya, gitu limbah ya, makanan yang begitu saja ke laut, gitu, dibuang ke laut, dan ini sama sekali disayangkan banget. Betul, dan melalui training ini terkait dengan pencegahan pencemaran yang disebabkan oleh limbah dapur, kita betul-betul ajarkan bagaimana mereka mengelola, memisahkan, bahkan beberapa makanan sebenarnya kalau diproses dengan yang benar itu akhirnya sebenarnya bisa dibuang ke laut. Tapi manakala tidak diproses, ya tidak boleh juga gitu. Ya. Atau kapan dia boleh membuang? Berapa mil dia dari garis pantai membuang? Ada aturannya. Ada aturannya. Di negara-negara mana saja yang sama sekali tidak boleh membuang laut, apapun yang terjadi dia tidak boleh. Ada. Jadi sampah makanan itu tetap di-keep, dan bagaimana meng-keepnya? Nah, ini diajarkan di sini. Itu nanti akan diajarkan di pelatihan Ship Cook di Pertamina Maritime Training Center. Ya. Jadi Ship Cook ini lebih berfokus tidak hanya tentang training tentang untuk kokinya Cap, tapi juga cara kokinya mengelola sampah, sisa-sisa makanan ataupun bekas plastik makanan dan lainnya Cap. Karena laut kita nih, Indonesia nih lautnya keren banget nih Cap. Jadi mungkin sangat disayangkan jika misalkan ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab membuang sampah sembarangan di laut. Nih bagus banget nih
Ya. Sip Cook ini sebagus banget nih Cap, sebagai AOC, Agent of Change. Keren. Oke, berarti ada 5 pelatihan. Yang pertama DPA, terus juga Sip Cargo Officer, terus ada Oiler, terus yang Sip Cook ini, dan juga nanti ada Mooring Unmooring. Betul. Ada 5 pelatihan yang coming soon ya Cap. Jadi November. Silakan. Nantikan, jangan sampai terlewat. Kalau misalkan belum punya sertifikatnya, ayo pelatihan pertama kali di PMTC. Oke, mungkin kita udah sharing banyak nih, tapi mungkin saya mau nanya satu lagi Cap. Boleh juga di-sharing ke Sobat MTC, ada nggak pesan dan kesan untuk para calon pelaut ataupun masyarakat di luar sana? Oke. Mungkin tidak hanya buat pelaut ya, tapi masyarakat Indonesia semuanya. Yang pertama, bahwa Indonesia ini dari zaman bahula, zaman dulu gitu ya, ini terkenal dengan seorang pelaut yang handal. Yang kedua adalah coba Sobat EBC dan teman-teman atau masyarakat lihat barang-barang yang ada melekat di kita ya, ataupun yang ada di sekeliling kita deh, itu kebanyakan kan mungkin tidak aja dari pulau kita gitu. Kami ada di Jawa, mungkin bisa aja dari Kalimantan, Sumatera, Bali, atau bahkan mungkin dari luar negeri, artinya import. Dan barang-barang kita pun ekspor. Sejauh ini lebih dari 80% bahwa pengangkutan barang di seluruh dunia itu melalui kapal. Artinya kapal juga harus diawaki. Artinya kita masih membutuhkan pelaut-pelaut yang handal untuk mengawaki kapal-kapal. Betul banget. Ya. Kemudian kalau kita berkaca yang terakhir, ketiga, tidak ada satupun di dunia ini negara yang punya laut apabila tidak berdaulat di lautnya, maka dia akan menjadi negara lemah. Karena itu saya bisa katakan bahwa negara Inggris mau tidak mau adalah negara yang hebat karena memang pelautnya luar biasa. Begitupun negara-negara besar lainnya, Amerika, China dan sebagainya. Itu negara-negara besar karena mereka menguasai lautannya. Ya, dan kami sangat mensupport dan mengharap bahwa Indonesia bisa berdaulat di lautan melalui pelaut-pelaut Indonesia yang handal. Betul. Mungkin dari 3 poin itu pesan dan kesan terkait dengan pelaut Indonesia. Oke. Berarti untuk menjadi salah satu syarat menjadi pelaut yang handal, mungkin trainingnya juga harus di Pertamina Maritim Training Center dong, Cap. Karena kita punya banyak banget training-training tidak hanya untuk pelaut, tapi juga ada ke pelabuhan, maritim ataupun offshore. Ya. Nah, buat Sobat MTC, bagi yang di luar kota atau di luar Pulau Jawa, jika memang keterbatasan transportasi atau lokasi, kalau mau training kita juga ada PMTC Batam ya, Cap? Ada PMTC Batam. Jadi kalau misalnya tidak bisa ke Jakarta, boleh ke Batam. Walaupun memang di Batam masih belum selengkap di Jakarta, gitu. Dan saya ulangi lagi, kalau kita ada 5 coming soon training. Ya, sudah di depan mata. Ya, tinggal daftar saja. Betul, desas-desusnya nih katanya di PA udah buka nih, Cap. Katanya 6-7-8 November katanya akan running. Direncanakan tanggal segitu. Jadi buat para calon DPA yang mau pelatihan, kita sudah membuka pelatihan DPA. Silahkan menghubungi admin kami atau di Instagram kami, yaitu di @mtc.pertamina. Mungkin tidak hanya calon DPA, tetapi DPA yang belum bersertifikat. Betul banget. Ataupun DPA yang mengambil trainingnya di MTC sendiri atau di tempat lain begitu, tetapi belum mendapat pengesahan dari regulator dalam ini perhubungan laut ini
silakan sertifikasi ulang. Oh berarti di Pelatihan ulang bukan sertifikasi yang ulang. Siap. di PS sekarang nih nanti sertifikatnya udah ditandatangani oleh Perhubungan Laut. Ya, regulator. Jadi buat para calon DPA ataupun DP-nya sendiri mau pelatihan boleh di Pertamina Maritime Training Center karena November nanti kita akan running batch selanjutnya atau batch kedua. Oke, Kapten, kita udah cukup banget nih untuk ngobrol-ngobrol sharing-sharing tentang Pertamina Maritime Training Center dan juga perjalanan karir Kapten Brahma Adianto selaku manajer Pertamina Maritime Training Center. Dan juga untuk selanjutnya podcast Talk and Sail yang pastinya akan membahas tentang pelaut, maritim, kepelabuhan ataupun tentang offshore. Jadi nantikan episode-episode selanjutnya. Untuk kali ini, episode perdana ini kita cukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Untuk para sobat MTC dimanapun berada, nantikan episode selanjutnya karena pasti kita akan mengundang sesuatu yang spesial juga, Cap. Mungkin calon pelaut, praktisi, akademisi, ataupun nanti mungkin tentang pelaut perempuan, Cap. Sure. Boleh banget nih. Menarik. Jadi nantikan podcast selanjutnya di Talk and Sail Pertamina Maritime Training Center dan nantikan narasumber-narasumber yang tidak kalah spesial. Untuk podcast perdana kali ini kita cukupkan sampai sekian dulu dan sampai jumpa. Kapan-kapan lagi. Terima kasih Sobat MTC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kapten Brahma.